Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, ketemu lagi dengan saya Ibu Titin Melestari dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan atau dijalankan oleh 4 pelaku utama. Siapakah pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu? Berikut penjelasannya. Pelaku kegiatan ekonomi yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga konsumsi membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Rumah tangga konsumsi menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan akan memperoleh penghasilan berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan laba dari penyediaan faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Rumah tangga konsumsi memiliki peranan yaitu sebagai konsumen, berperan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai penyedia faktor produksi, berperan menyediakan faktor produksi berupa alam seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian yang dibutuhkan rumah tangga produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai penerima imbalan, berperan menerima imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi. Imbalan yang diterima berupa sewa tanah jika menyediakan tanah, gaji atau upah jika menjadi tenaga kerja, bunga modal jika menanamkan modal, dan laba jika mengandalkan keahlian. Pelaku kegiatan ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produksi atau produsen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk proses produksi, rumah tangga produksi membutuhkan faktor-faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi akan memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan jasa yang diproduksinya dan pengeluaran berupa biaya operasional, pembelian faktor produksi, dan pembayaran pajak kepada pemerintah. Rumah tangga produksi merupakan agen pembangunan yang menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja. Rumah tangga produksi memiliki peranan yaitu sebagai produsen, menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga konsumsi. Sebagai pengguna faktor produksi, untuk menghasilkan barang dan jasa, perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian yang disediakan rumah tangga konsumsi. Sebagai agen pembangunan, membantu pemerintah dalam pembangunan nasional seperti membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia melalui program on the job training. Pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga negara atau pemerintah adalah rumah tangga ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Semua kegiatan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa serta masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rumah tangga negara memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas. Pemerintah mengatur dan mengawasi lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan serta hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.
Hal ini dilakukan pemerintah dengan membuat undang-undang, melakukan pengawasan, serta membuat kebijakan fiskal dan moneter. Sebagai produsen, pemerintah juga bertindak sebagai produsen dengan mengelola perusahaan milik negara, khususnya memproduksi barang dan jasa yang vital bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak, seperti PLN, Pertamina, Telkomsel, dan lain-lain. Pelaku kegiatan ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri adalah rumah tangga ekonomi yang memperlancar arus perdagangan internasional, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Masyarakat luar negeri memiliki peran yaitu sebagai konsumen, berperan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diimpor negara lain. Sebagai produsen, berperan memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan kemudian diekspor ke negara lain. Sebagai investor, berperan menanamkan modal di negara lain yang membutuhkan dana. Sebagai tenaga ahli, berperan memenuhi kekurangan tenaga profesional, baik pertukaran tenaga kerja dari luar negeri maupun pertukaran dari dalam negeri. Nah, demikian pelaku ekonomi beserta dengan perannya masing-masing. Agar lebih jelas lagi, perhatikan interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi atau circular flow diagram berikut ini. Berikut ini adalah pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yaitu RTK, RTP, dan rumah tangga negara atau pemerintah. Terlebih dahulu kita akan membahas interaksi dua sektor yaitu antara RTK dan RTP. Perhatikan, tanda panah yang pertama menunjukkan RTK rumah tangga konsumsi menyediakan faktor produksi kepada RTP. Faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Maka di sini akan terjadi arus faktor produksi. Selanjutnya, tanda panah yang kedua menunjukkan RTP membayar balas jasa atau imbalan atas faktor produksi yang disediakan RTK, yaitu imbalan berupa sewa, upah atau gaji, bunga, ataupun laba. Maka di sini terjadi arus uang atau imbalan. Nah, kedua kegiatan tersebut terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Selanjutnya, RTP menghasilkan barang dan jasa dan dijual kepada RTK untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka terjadilah arus barang dan jasa. Dan RTK mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP, sehingga RTP menerima penghasilan atas produk yang dihasilkannya. Maka di sini terjadi arus uang atau belanja. Kedua kegiatan ini terjadi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Nah, demikianlah interaksi antar dua sektor yaitu RTK dan RTP. Selanjutnya, kita akan mengetahui peran pemerintah dalam circular flow tiga sektor, RTK, RTP, dan RTN. Pemerintah memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, baik masyarakat dari sektor RTK maupun sektor RTP. Fasilitas umum yang diberikan pemerintah berupa jalan raya, jembatan, rumah sakit, ataupun peraturan perundang-undangan. Dan sebagai balas jasa, RTK ataupun RTP membayar pajak kepada pemerintah. Nah, demikianlah interaksi tiga sektor antara RTK, RTP, dan pemerintah. Selanjutnya, circular flow diagram 4 sektor. Terdapat pelaku ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. RTP akan menjual produk yang dihasilkan kepada masyarakat luar negeri.
Kegiatan ini disebut dengan kegiatan ekspor, yaitu menjual atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan sebaliknya, RTK akan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Kegiatan ini disebut dengan impor, yaitu membeli atau menerima barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi sangat penting, yaitu dengan kegiatan ekspor dan impor akan menambah devisa negara. Nah, demikianlah circular flow 4 sektor, yaitu antara rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Nah, jadi demikianlah diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi atau circular flow diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Kata kunci untuk memahami circular flow diagram tersebut yaitu yang pertama, menjadikan pasar input dan pasar output sebagai patokan arus tanda panah. Yang kedua, memahami peran masing-masing sektor, baik sektor rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Yang ketiga, memahami arus tanda panah yang ditujukan. Nah, demikian pembahasan materi peran pelaku kegiatan ekonomi dan diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi atau circular flow diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah dan tetap selalu semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.